warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahral ibadah was sa'adah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala halla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, para karyawan AHM Pegangsaan yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf dengan DKM karena saya nggak tahu ada tema ini. Saya tahunya hari Rebo saya ceramah begitu. Jadi saya sudah siapkan materi, mudah-mudahan tidak salah juga, materi tentang niat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita. Saudara sekalian, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, satu kitab hadis yang berisikan kurang lebih 45 hadis. Ini kitab dikarang oleh seorang ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i, seorang muhaddithin, ulama fuqaha, ahli fiqih. Beliau bernama Abu Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, yang sering kita sebut dengan Imam Nawawi. Jadi kalau Indonesia ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Banten, kalau Imam Nawawi itu yang ngarang kitab Arba'in Nawawiyah. Disebut dengan Nawawi karena beliau itu lahir di kota Nawa, satu kampung di Damaskus, Syria. Orang yang begitu alim, masyhur di kalangan ulama, yang tabahrur ilmunya, begitu melaut ilmunya, muhadditsin juga, ahli fiqih juga. Namun beliau usianya pendek, karena beliau lahir di tahun 330 Hijriah, meninggal di tahun 376 Hijriah. Di usia 46 tahun beliau sudah meninggal dunia, saudara. Emang katanya kalau orang baik-baik meninggalnya cepat, saudara, begitu katanya. Beda sama orang jahat. Orang jahat biar kata disumpahin gak mati-mati, saudara sekalian. Namun di dalam riwayatnya itu, ketika beliau meninggal dunia, diceritakan sebagian sahabatnya, sebagian keluarganya melihat di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya itu bertemu dengan Imam Nawawi, kemudian ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perbuat terhadap engkau? Seorang ulama yang sudah meninggal dunia, sahabatnya mau tahu apa yang Allah perbuat terhadap engkau. Kata beliau, "Akrama manzili wa taqabbala amali wa awwala qira'i at-tufah." Kata beliau, Allah muliakan tempat persinggahanku, Allah terima amalku, dan yang pertama kali hidangan yang diberikan kepada aku adalah buah apel. Saudara, jangan bingung kok di dalam kubur dikasih buah. Nah, ini yang dinamakan dengan raudhah min riyadil jannah. Kubur itu bisa jadi taman dari taman-taman surga. Kita ingat dalam hadis dalam Al-Quran, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah dia mati. Bahkan di dalam kubur mereka dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya bahkan lebih indah dibanding rizki di dunia. Jadi saudara sekalian, kalau orang-orang baik nanti kalau mati masuk kubur, suka yang tukang ngopi mungkin bisa ngopi kali di dalam kubur kali saudara. Kalau ngerokok nggak tahu dia ngerokok deh, apinya dari mana saya nggak paham itu.
Tapi yang saya maksud adalah sebelum beliau meletakkan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya, beliau posisikan hadis yang pertama ini di posisi yang pertama dalam kitabnya yang begitu banyak dipakai oleh ulama-ulama dan para santri. Hadis itu diriwayatkan oleh Habib Hafsah Sayyidina Umar yang berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya enggak usah artiin deh, semua pada paham kan ya? Paham ya? Kalau dari melototin saya sih kayaknya paham semua kayaknya nih. Ini hadis kata Rasul, sesungguhnya amal itu didasari dengan niat. Barang siapa yang niatnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kembali pada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang dia nikahinnya, maka hijrahnya tergantung kepada apa yang dia niatkan itu. Saudara, itu asbabul wurud itu hadis. Dulu ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ini Ummu Qais pengen dinikahin, pengen dilamar oleh orang laki-laki, tapi dia nggak mau. Ini Ummu Qais mensyaratkan si laki-laki itu harus ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perempuan sangat dicintain oleh laki-laki itu, maka si laki-laki tersebut rela dari Mekah ke Madinah pindah. Tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena dunia atau perempuan yang dia nikahi. Maka di situ Rasul kasih gambaran, orang itu tergantung dengan niatnya, saudara. Ya. Makanya itu yang disebut dengan urgensi niat. Sekarang ulama hadis, ulama fikih mengambil ini hadis, satu yang pertama sebagai syarat sahnya ibadah. Innamal a'malu binniyah, hanya saja amal itu sahnya dengan niat. Ulama mazhab Imam Syafi'i khususnya mengambil niat itu menjadi syarat sahnya di dalam ibadah atau dalam rukun ibadah. Kalau orang ibadah kagak pakai niat, tidak dianggap oleh syariat. Kita kalau puasa kan pakai niat, betul gak? Kalau malam niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasul katakan man lam yubaiti syam qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Siapa orang yang tidak niat puasa sebelum terbit matahari, maka dia tidak terhitung sebagai orang puasa. Wajib bagi dia untuk menahan makan dan minum, tapi saat itu dia tidak dikatakan orang yang berpuasa, dan dia harus mengganti puasanya nanti di akhirat setelah Ramadan selesai. Itu kalangan ulama fikih. Ada lanjutan itu hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seorang itu al jaza'il insan ma nawahu minal khair wasyarr min amali. Orang itu akan dibalas berdasarkan amalnya, berdasarkan niatnya, amal baiknya, baik amalnya yang baik maupun amal yang buruk. Jamaah sekalian, di dalam kitab Jawahirul Uluyyah karangan Jawahirul Uluyyah fi syarhi arba'in nawawiyah, di situ mensyarahkan hadis itu ada cerita, ada dua orang laki-laki bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah kerjaannya di atas, tinggalnya di atas, yang ahli maksiat tinggalnya di bawah. Satu saat orang yang ahli ibadah ini didatengin sama iblis. Makanya kita hati-hati, jangan terlalu ujub dengan ibadah kita. Kadang-kadang digoda. Datanglah iblis ngomong begini, kasihan ente tuh, hidup ente tuh cuman buat ngabisin ibadah doang. Sehari-hari ibadah aja, syahwat ditahan-tahan. Coba dong sekali-kali maksiat, minum kek minuman topi miring begitu, saudara sekalian. Minum dong sekali-kali, jangan jadi imam masjid melulu. Kali-kali kalau ada yang nyawer tuh ente ikut nyawer, joget dah begitu, saudara. Ada gak imam yang suka nyawer, saudara? Ada gak? Nggak ada ya. Oh, ada namanya imam geblek namanya itu, saudara. Coba dong sekali-kali. Dia bilang begini, betul juga ya.
Saya ibadah melulu, coba dong saya maksiat. Habis maksiat, saya taubat deh, gitu kata dia. Itu jadi yang atas kepengen niat maksiat. Yang bawah, begitu dia sadar dari maboknya, bajunya penuh dengan air kencing, badannya berlumuran dengan kotoran, tergeletak di atas tanah, dia merasa hina. Kemudian dia katakan, ya Allah, hidup saya sungguh sia-sia. Sepanjang hari kerjaan saya maksiat, sedangkan saudara saya enak betul hidupnya lagi ibadah pada Allah. Sekarang saya mau taubat ya Allah, saya mau ke atas, saya mau ngobrol sama saudara saya mau ibadah. Nah, jadi yang ahli maksiat kepengen ibadah, yang ahli ibadah pengen, itu kan namanya kebolak-balik tuh saudara sekalian. Kemudian akhirnya yang atas pengen ke bawah mau maksiat, niat maksiat. Yang bawah kepengen ke atas, dua-duanya kepengen sama-sama. Pas ketemu di atas, kepleset yang di atas nih, jatuh, nimpa yang di bawah, ngejeledak, mati dua-duanya saudara sekalian. Nauzubillah. Apa itu disebutin di situ? Yuhsyarul abid biniyatil maksiat wa yuhsyarul asi biniyatil ibadah. Dikumpulkan orang yang ahli ibadah itu dengan maksiat, dan dikumpulkan orang maksiat itu dengan ahli ibadah, dengan niat ibadahnya. Artinya kalau kita sudah istiqomah dalam ibadah kepada Allah, jadi orang baik, jangan punya niat jadi orang jelek, insya Allah. Yang kedua saudara, banyak amalan kita yang bentuknya bukan ibadah, tapi kalau niatnya untuk ibadah jadi ibadah. Saya mau nanya, tidur itu hukumnya wajib, sunnah apa boleh saudara? Wajib, sunnah apa boleh? Saya nanya nggak dijawab, kayak bikin orang kesel aja. Wajib, sunnah apa boleh? Boleh. Mau tidur mau kagak tidur kagak ada urusan sama agama, betul gak? Makan hukumnya sunnah, wajib apa boleh? Boleh. Mau nggak makan, mau makan sepiring mentung kayak gali kuburan, saudara silakan aja. Kerja hukumnya wajib, sunnah apa boleh? Wajib tuh kata sono. Berarti yang nggak kerja dosa semua dong saudara. Kerja itu hukumnya boleh, dagang hukumnya boleh. Yang wajib apa Ustadz? Yang wajib ngasih makan anak bini, itu yang wajibnya. Jadi kalau kata orang Betawi, lo biar kata kerjaan lo ngejengkang aja, tau kan ngejengkang saudara sekalian? Apa itu ngejengkang tuh? Telentang mulu, kerjaan lo ngejengkang mulu, yang penting banyak duit, bini kagak bakal marah Pak, betul gak? Kenapa? Karena yang wajibnya itu kerja, yang wajibnya itu nyari nafkah. Tapi emang ada kaidah, ma wasala ila wajibin fahuwa wajibun. Apa yang menyampaikan kepada wajib maka jadi wajib. Jadi bapak-bapak kalau nggak kerja kagak dapat uang, nggak bisa ngasih nafkah, dengan sebab kerja dapat rezeki maka wajib kerja. Kalau nggak biasa aja. Saudara, saya nggak kerja, kerjanya begini aja ramanya. Habis ini gajian saya saudara gitu. Itu kali begitu kali. Yang penting ngasih nafkah. Nah sekarang begini, kerja kita walaupun niatnya boleh, hukumnya boleh, gak wajib. Tapi kalau saudara sekalian niatnya untuk ngasih nafkah dan anak dan istri, oh subhanallah, setiap kita kerja nilainya ibadah saudara. Kenapa? Karena Rasul katakan, idza anfaqar rajulu ala iyali fahuwa lahu shadaqah. Apabila seorang laki-laki memberikan nafkah buat anak dan istrinya, maka itu adalah sedekah. Dari sini kita bisa katakan, antum jangan merasa rugi kalau setiap hari ngasih istri 100.000, 200.000 uang belanja. Antum jangan merasa rugi mempesantrenkan anak, sekolahin anak sebulan 1 juta, ada yang 1,5 juta. Jangan merasa rugi. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi amal kita. Kalau kita ikhlas, besok di hadapan Allah, laki-laki model kayak begini yang kerja begini, niatnya karena Allah, besok masuk ke dalam sorga dengan sebab nafkah anak istri kita. Aminnya kurang kenceng, amin dong. Amin pakai disuruh-suruh di sini. Makanya jangan saudara, kita mana pernah, ayo sodako, ada yang sodako 200.000 sehari, ada gak?
Kalau kotak jalan, coba tanya pengurus masjid. Kira-kira pengurus masjid kalau kotak dibuka, kira-kira isinya ratusan ribu apa 2.000-an sudah sekalian. Ya, kalau keliling-keliling masjid saya selama sebulan Ramadan ini, setiap hari saya hampir keliling-keliling masjid. Saya tanya itu kotak kalau dibuka ada 100 ribuan. Mayoritas Ustadz, mayoritas itu warnanya coklat, goceng kalau begitu saudara sekalian. Ya paling top warna merah jambu deh, ceban kalau begitu. Temennya yang banyak apa ya? Warna abu-abu, abu-abu. Kalau ada 100 ribu salah masuk minta kembalian saudara sekalian. Bang PPD. Masya Allah. Jadi kita niat ibadah kita, makanya kita jangan pelit sama bini kita. Kenapa? Karena bini kita itu nanti karena kita ngasih rezeki, kita memberikan nafkah buat istri kita, wah itu nilainya ibadah. Yang terakhir saudara, karena ini sudah batasi betul, yang terakhir kira-kira 3 menit lah. Kalau kita sudah niat baik tapi belum sampai kerjaan itu karena udzur syar'i, maka itu dihitung pahala oleh Allah, dihitung ibadah. Contoh, antum sudah siap nih pakai baju mau kerja, tiba-tiba sakit, walaupun antum tiada kerja tapi antum dapat pahala dari Allah sebagai orang ibadah. Antum sudah siap nih mau sholat berjamaah, hujan deras kagak berhenti-berhenti, gak bisa kita terabas, walaupun antum tidak melaksanakan itu antum tetap dapat. Kenapa? Niatul mar'in khairun min amali. Ada lagi yang orang haji, sekarang kan haji kelamaan betul gak? Saudara sekalian, sekarang ada orang haji, orang tuh haji itu pakai aplikasi Haji Pintar, bisa dilihat. Saya punya jemaah itu bilang begini, Ustadz, kira-kira aja Ustadz, usia saya 60 tahun, masa saya cek saya haji berangkat tahun 2070 begitu saudara sekalian. 2070 kapan berangkatnya? Kalau gue masih baru lahir, baru mojrot, Ustadz boleh deh, ini 2070, usia 60 tahun, kan 50 tahun lagi saudara, kapan berangkatnya? Nah kalau yang begitu sih boleh diambil deh. Tapi kalau jamaah sekalian udah tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan diambil, jangan, biarin aja. Ustadz mati, belum sempat haji mati, niatul mar'il khairun min amali, niatnya seorang lebih baik daripada amalnya. Ayo saya mau nanya, jamaah sekalian, ada yang pengen berangkat umroh gak? Jawab yang kenceng, pengen berangkat umroh gak? Ada duitnya gak? Jangan ngomong kalau kirain ada duitnya. Kalau ada duitnya, ayo berangkat bareng sama saya tanggal 27 bulan Agustus lah, insyaallah. Nggak banyak, cuma 27 juta. Gak punya duit Ustadz, mulai sekarang tahajud minta sama Allah, insyaallah berangkat saudara. Amin ya Rabbal. Kalau belum berangkat juga, duit belum ada juga, ente siapin kotak, masukin setiap hari 10.000. Bilang pakai kotak hitam, jangan pakai kotak putih. Tulisin yang ngambil kena santet begitu saudara-saudara. 10.000. Tanya bini kita, nanya dong, apaan tuh bang, masukin buat apaan? Ini buat berangkat haji. Kapan berangkatnya 10.000 setiap hari? Lah sekarang berangkat haji 60 juta, 10.000 setiap hari, kapan berangkatnya? Lebaran monyet begitu kalau orang Betawi saudara. Kita ngomong, lu jangan salah, niatul mar'i khairun bin amali, niatnya seorang lebih baik daripada amalnya. Biar kata gue belum berangkat, tapi niatnya sudah dicatat oleh Allah. Maka itu saudara, di situ disebutkan nanti seorang yang ketika dia mati, kemudian nanti dikasih kitabnya, hadza kitabuk, kata Allah, inilah kitabmu. Begitu dilihat, dia udah dapat pahala haji, dia udah dapat pahala sodakoh. Dia katakan, ya Rabb, saya dulu belum pernah haji, saya dulu belum pernah sodakoh, tapi kenapa saya dapat pahala haji, pahala sodakoh? Kata Allah, betul, kau memang belum sodakoh, kau memang belum haji, tapi kau pernah berkata, lau kana li malun lahajatsu, lau kana li malun latasaddaqtu. Kalau aku punya harta, pasti akan aku haji. Kalau aku punya harta, pasti akan aku sodakoh. Wa qad araftu biniyas bi sidqi niyatika faqad u'titu sawaba dzalika kullih. Aku tahu kebenaran niatmu. Kalau emang benar-benar kamu dikasih, pasti kamu berangkat. Dan aku berikan pahalanya yang demikian itu karena niatmu yang benar itu. Oleh karena itu saudara, ini mumpung Ramadan masih ada dan kita nggak tahu tahun depan bisa bertemu lagi atau tidak dengan Ramadan, perbaiki niat kita. Selama Ramadan saya mau ibadah yang banyak, saya mau sedekah, saya mau qiyamul lail, saya mau baca Quran, khatam Quran.
3 kali khatam. Begitu. Ini udah berapa kali, udah berapa juz saudara sekalian? Saya nanya berapa juz ini? Tanya juz pada cengar-cengir lagi. Berapa? 8 juz ya. Wah, ada yang 13, 15 juz. 15 juz. Sendiri apa keroyokan? Keroyokan saudara sekalian. Oh, keroyokan sih iya deh gitu. Baca di Quran. Nanti saya mau qiyamul lail, nanti saya ikut asrul awakhir. Kita belum sempat, udah dicabut nyawanya oleh Allah. Antum dapat pahalanya, tetap dapat niatnya saudara. Maka dari itu, ayo jaga-jaga. Kita nggak tahu tahun depan bisa bertemu Ramadan atau tidak. Saya baru dapat informasi dari Ustadz nih, katanya Bapak Haji Dadan udah meninggal dunia. Masya Allah, Allah karim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Saya kenal beliau dari semenjak di Sunter. Saya kenal beliau. Jadi masya Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat dan selamat fit dunia wal akhirah. Demikian ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.